Setiap orang pasti pernah berbenturan dengan masalah uang. Bisa jadi karena memang ada masalah tertentu yang sedang dihadapi dalam hidup. Tapi bisa juga penyebabnya adalah karena pilihan-pilihan kita sendiri. Nah, kemungkinan penyebabnya itu bisa berbagai macam sih. Kenapa kita selalu merasa kayak kita kekurangan uang terus gitu. Nah, selama nanti kita cek nih, kita mau bahas sama-sama nih, pada saat saya cerita, terus kamu ada merasa gini, oh itu tuh sebabnya ya, ini nih yang terjadi dalam hidup saya. Atau, oh pantesan ya saya selalu merasa kurang ya. Nah, kalau ada gitu aha moment seperti itu yang kamu hadapi gitu, yang kamu, oh ini nih kali penyebabnya gitu. Nah, berarti kamu harus berubah. Bukan cuma mindsetnya yang diubah, tapi juga kebiasaan-kebiasaan kita nih yang harus diubah supaya kita nggak selalu merasa kekurangan uang. Yuk kita cek sama-sama 7 penyebab kita selalu merasa kurang uang. Yang pertama, kamu nggak bisa menunda kesenangan. Doyan banget belanja. Emang belanja itu enak sih ya kan, akui aja deh, nggak usah munafik. Belanja itu enak karena punya sesuatu yang baru itu bisa bikin kita happy. Makanya banyak orang yang kalau lagi stres itu belanja gitu, karena tubuh kita itu kan menghasilkan hormon-hormon. Salah satunya adalah hormon dopamin yang bisa membuat kita happy, karena hormon-hormon itu kan mengatur perasaan kita nih, mengatur perasaan hati kita gitu. Jadi hormon dopamin itu bikin kita jadi bahagia. Tapi kalau setiap kali stres kita belanja, ya iyalah kita selalu merasa kekurangan uang jadinya. Kita mesti belajar untuk menunda kesenangan. Ya, cari kegiatan lain kalau memang kita lagi stres atau lagi bosen. Bisa dengan cara meditasi atau mungkin jalan-jalan santai di taman, ngobrol sama temen. Apalah pokoknya jauh-jauh deh dari mall, jauh-jauh dari online shopping, dari toko-toko gitu. Jadi dengan begitu kita jadi bisa menahan keinginan kita, menunda keinginan kita. Atau misalnya kita memang lagi pengen beli sesuatu, coba buat waktu tunggu seperti yang saya sering ceritakan di channel ini. Bikin waktu tunggu, kayak misalnya tunggu 1 minggu, tunggu 1 bulan gitu. Biasanya setelah kita bikin waktu tunggu ini, selesai waktu tunggu itu sampai nih, begitu 1 minggu kemudian kita lihat lagi barang yang kita mau, itu biasanya keinginan kita untuk membeli barang itu jadi lebih berkurang. Ya, dengan demikian kita bisa menunda kesenangan kita. Yang kedua, kamu suka kemudahan. Zaman sekarang segala sesuatu itu serba mudah. Kalau zaman dulu kalau kita mau beli sesuatu itu harus pakai uang cash. Kalau uang cashnya belum ada ya kita nggak bisa beli barang yang kita inginkan. Kalau sekarang kita mau sesuatu itu kemudahan itu disediakan di depan mata kita. Uang belum cukup, tenang aja, ada kartu kredit, ada pay later, ada cicilan 0% dan lain-lain yang bisa kita gunakan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ya no wonder lah akhirnya bulan depan uang kita jadi kurang, bulan depannya lagi jadi kurang lagi karena kita harus cicil, harus bayar apa yang kita dapatkan hari ini. Berhutang itu adalah salah satu bentuk kemudahan ya. Jadi mungkin sekarang kita mesti mulai biasakan untuk kalau mau belanja bisa pakai uang cash. Kalau memang pakai uang cash itu udah nggak zaman, udah zaman sekarang udah banyak yang nggak terima cash, ya pakai kemudahan lainnya dong, dompet digital, bisa pakai kartu debit gitu ya. Nah dengan begitu ya, waktu kita pakai dompet digital atau kartu debit itu kita sedang memperpanjang cara berpikir kita gitu. Kita pada waktu kita mau menggunakan dompet digital atau kartu debit itu kita jadi berpikir lebih panjang, karena ini kan uang kita saat ini kan, beli apa enggak ya gitu. Jadi mulai ini akal sehatnya itu lebih bekerja gitu. Nah kalau kita pakai uang kita yang nanti nih, kalau kita hutang artinya kita pakai uang kita di masa depan kan. Nah bentuknya kan belum kelihatan, jadi itu membuat kita gampang lepas kendali istilahnya gitulah ya. Nah inget nih ya, uang hasil kerja keras kita itu harus kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Jadi jangan sampai kita nggak bisa pegang kendali atas uang kita sendiri. Yang ketiga, kamu terjebak dalam lifestyle inflation. Saat gaji kamu naik, gaya hidup kamu mulai berubah juga. Ya, standarnya mulai naik. Itu namanya lifestyle inflation. Ya, misalnya, dulu itu makan nasi sama telur, kamu nyaman-nyaman aja. Sekarang harus makan makanan restoran setiap hari. Kalau dulu misalnya baju yang harganya 100 ribuan nggak masalah, sekarang harus pakai baju yang 1 jutaan misalnya gitu. Atau kamu mulai berpikir begini, oke, gaji mulai naik nih, artinya bisa dong ambil pinjaman lagi, bisa kok karena bisa nyicilnya.
cukup nih gajinya gitu. Terus mulai deh datang tuh rumah baru, mobil baru, gadget baru, dan lain-lain, yang akhirnya malah bikin kamu jadi kewalahan sendiri. Jangan terjebak dalam lifestyle inflation. Setiap kali gaji kamu naik, pakai uang ekstranya untuk hal yang penting, untuk bayar hutang, untuk mulai nabung dana darurat, untuk bisa nabung dana pensiun, untuk bisa investasi. Banyak yang bisa kamu lakukan ya. Jadi jangan serta-merta langsung menaikkan standar hidup yang nantinya bikin kamu malah ke depannya selalu merasa uang kamu jadi kurang terus. Penyebab berikutnya, kamu gak suka nabung. Setiap bulan gaji kamu habis, gak pernah ada sisanya. Kalaupun ada sisanya selalu dipakai buat ya hura-hura lah, buat shopping lah, buat jajan dan lain-lain. Gak pernah dipakai buat nabung. Aduh, padahal hidup itu gak selalu lurus-lurus aja. Kamu bisa aja menghadapi sesuatu yang tiba-tiba ada keperluan mendadak yang kamu harus banget punya uang untuk yang disiapkan untuk itu. Ya, tabungan itu penting untuk jaga-jaga. Bisa aja kan tiba-tiba kamu perlu uang, anak kamu sakit misalnya, atau bisa juga tiba-tiba kamu di PHK, atau tiba-tiba usaha kamu gagal, bisa juga kan. Karena itu jangan males nabung, kamu harus mau nabung. Penyebab lain lagi adalah kamu gak buat budget. Berapapun penghasilan kamu setiap bulan, itu rasanya gak pernah cukup. Ya iyalah, karena kamu tidak buat budget, gak kontrol. Bukan masalah gajinya ya sebetulnya, bukan masalah gajinya berapa gitu. Kamu selalu ngeluh, uang itu kurang aja deh. Padahal yang masalah itu sebetulnya adalah pengeluaran kamu yang tidak pernah dikontrol. Karena itu penting banget buat budget. Bikin budget yang simple-simple aja, gak usah yang terlalu ribet. Yang penting kita tahu uang kita itu kemana perginya. Ya, cerita lengkap tentang budget ini udah pernah saya ceritain di video yang ini dan video yang ini. Habis ini boleh nonton video-video ini, nanti saya taruh linknya di deskripsi di bawah ya. Berikutnya, mindset kamu tentang uang salah. Jangan-jangan selama ini masalahnya di mindset nih. Kamu berpikir begini, saya memang orangnya begitu, boros, gak bisa ngatur uang. Padahal gak gitu. Kalau kamu punya cara berpikir seperti itu, ya otomatis tindakan kamu, bagaimana hubungan kamu dengan uang juga berdasarkan mindset itu gitu. Coba ubah mindsetnya, coba berpikir begini, saya bisa mengatur uang. Saya gak mau utang kalau memang gak perlu-perlu amat. Saya bisa nabung. Saya gak mau beli sesuatu yang nantinya malah bikin saya nyesel nantinya. Nah, kalau dengan cara berpikir seperti itu, pasti cara kamu mengatur uang jadi berubah. Kamu gak punya target keuangan yang jelas. Ya iyalah kamu selalu merasa kekurangan uang kalau kamu gak punya target keuangan yang jelas. Dengan target keuangan yang jelas, sebetulnya kamu jadi lebih termotivasi untuk bisa berubah. Target itu bisa berupa kayak gini loh. Misalnya, saya mau uang pensiun saya itu sudah cukup pada saat saya usia sekian dengan jumlah sekian misalnya. Atau dalam jangka waktu 1 tahun ke depan, hutang saya sudah harus lunas semua dan saya gak mau ambil hutang baru lagi. Atau bisa juga dana darurat saya itu harus bisa terkumpul dalam 6 bulan ke depan. Tentukan sendiri target keuangan kamu seperti apa gitu ya. Buat target itu jangan yang di awan-awan, jangan yang susah untuk dicapai, tapi buat target itu yang bisa terukur dengan baik, yang kira-kira kamu bisa capai kalau kamu bisa disiplin, kamu bisa komitmen, kamu bisa mencapai target itu. Nah, kalau targetnya itu mudah diukur gitu ya, itu membuat kamu jadi lebih termotivasi untuk bisa mencapai target itu. Jadi gimana menurut kamu? Apa sih penyebab utama dari kamu selalu merasa kekurangan uang? Coba cerita di kolom komen di bawah ya. Pokoknya intinya gini, kalau kamu merasa gak suka dengan kondisi keuangan kamu saat ini, artinya ada yang harus diubah. Kalau dari cerita saya tadi ada yang membuat kamu tersentil gitu ya, berarti dalam hal itu tuh kamu harus berubah. Ya sebetulnya bisa kok, pasti bisa kalau ada niat, kalau mau komitmen pasti bisa. Ya kita mau belajar terus sama-sama. Untuk kamu yang mau terusin lagi belajar tentang bagaimana cara mengatur uang, kamu bisa klik playlist yang ini. Kita ketemu lagi nanti di sana. Thank you for watching ya teman-teman, sampai ketemu lagi, bye-bye.